Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Agustina dengan NIM 2497174076. Halo, nama saya Rida Azahro. Kami dari kelompok 1 PGSDB Universitas Hasyim Asy'ari akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran di SD. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PKN, dosen pengampu Ibu Evi Rizky Salama MPD. Silakan menyimak. Apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada generasi baru tentang kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk masyarakat yang paling menjamin hak masyarakat. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan yang mengingat kita akan pentingnya mempelajari nilai hak dan kewajiban suatu negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua yaitu berpartisipasi secara bermutu, bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat yaitu berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Fungsi pendidikan kewarganegaraan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. Yang kedua yaitu dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga yaitu dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Yang keempat yaitu wahana membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan diri dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945. Ruang lingkup pembelajaran PPKN. Nah, yang pertama ada persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, hal ini meliputi rukun dalam perbedaan, cinta tanah air, bangga dalam berbangsa Indonesia, dan berpartisipasi dalam membela negara. Yang kedua, ada norma, hukum, dan peraturan. Nah, hal ini meliputi tertib dalam kehidupan berkeluarga, di sekolah, di masyarakat, dan tertib terhadap peraturan daerah dan negara Indonesia. 3. Hak asasi manusia. Nah, hal ini meliputi hak dan kewajiban seorang anak, anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM. Nah, yang terakhir ada perlindungan hak asasi manusia. 4. Kebutuhan warga negara. Nah, hal ini meliputi hidup gotong royong, kebebasan berorganisasi, merdeka dalam mengeluarkan pendapat, dan yang terakhir, menghargai keputusan bersama. 5. Konstitusi negara. Nah, hal ini meliputi proklamasi kemerdekaan Indonesia dan konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di negara Indonesia. 6. Ada kekuasaan dan politik. Nah, hal ini meliputi pemerintahan desa, kecamatan, daerah, dan otonomi. Nah, yang terakhir nih, atau yang ketujuh, ada Pancasila. Hal ini meliputi kedudukan Pancasila dan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 1. Effective education. Apa sih effective education itu? Nah, effective education adalah pendidikan yang mengembangkan dan membina sikap. 2. Budimansyah pada tahun 2014 mengatakan bahwa perkembangan sikap manusia tidak terlepas dari beberapa hal. Nah, yang pertama ada anomous. Apa sih anomous itu? Nah, pada tahap ini seseorang tidak tahu mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk. Ia melakukan sesuatu hanya atas dorongan naluri semata.
2. Heteronomous. Pada tahap ini, seseorang masih bersikap bunglon. Maksudnya, seseorang masih bersikap ikut-ikutan saja. Ia belum mempunyai pendapat yang mandiri. 3. Sosionomous. Apa sih sosionomous itu? Nah, pada tahap ini, seseorang sudah sadar betul apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang terakhir ada autonomous. Pada tahap ini, seseorang sudah mencapai tingkat kedewasaan. Ia sudah mampu memikirkan sebab akibat atas perbuatan yang akan dilakukan.